Kabar yang satu ini benar-benar bikin jagat sepak bola nasional bergetar. Tepat tadi malam, Asian Football Confederation atau AFC resmi mengumumkan hasil sidang Komite Etik dan Disiplin mereka. Dan hasilnya di luar dugaan banyak pihak. Setelah insiden panas yang terjadi pada laga AFC Champions League 2 antara Persib Bandung melawan Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, banyak yang memprediksi Maung Bandung bakal kena sanksi berat. Tapi apa yang terjadi? Justru Persib dinyatakan tidak menerima hukuman apapun. Ini bukan cuma kabar baik, ini kabar super bahagia untuk bobotoh di seluruh dunia. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam, buat kamu yang bangga jadi bobotoh sejati dan selalu haus kabar terbaru Persib, langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini kita bahas semuanya secara tajam, emosional, dan penuh semangat Maung Bandung. Seperti kita tahu, laga kontra Ratchaburi memang diwarnai ketegangan. Meski Persib menang 1-0, hasil itu belum cukup untuk meloloskan mereka ke fase berikutnya. Kekecewaan supporter memuncak, ada oknum yang masuk lapangan, ada lemparan botol dan petasan, bahkan pemain lawan memilih cepat masuk ruang ganti demi keamanan. Banyak yang khawatir reputasi klub dan sepak bola Indonesia bakal tercoreng. Namun setelah melalui proses evaluasi, AFC tidak menjatuhkan sanksi kepada Persib. Sebaliknya, justru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang harus menerima denda administratif terkait pelanggaran regulasi pada laga uji coba internasional Timnas U23 kontra Mali pada November 2025. Pelanggaran itu terkait keterlambatan pendaftaran pertandingan sesuai pasal 11 regulasi AFC dan karena sudah berulang sanksi pun dijatuhkan. Artinya, untuk kasus di GBLA, Persib aman. Bobotoh boleh tersenyum lega. Euforia belum selesai. Di kompetisi domestik, tensi makin panas. Pekan ke-23 Liga 1 Indonesia musim 2025-2026 mempertemukan Persib dengan Madura United FC. Di atas kertas, Maung Bandung sedang on fire dengan 8 kemenangan beruntun. Sementara Madura United justru terseok tanpa kemenangan dalam 7 laga terakhir. Pelatih mereka, Carlos Parreira, mengakui tekanan besar yang sedang menghimpit timnya. Ia menyebut laga di Bandung sebagai pertandingan besar, penuh tanggung jawab, dan butuh rencana matang. Tapi justru disitulah letak celahnya. Ketika sebuah tim datang dengan beban berat, mental bisa goyah. Dan di GBLA, tekanan dari bobotoh bisa berubah menjadi badai yang menenggelamkan lawan. Apakah ini sinyal pesta gol untuk Persib? Dari kubu Maung Bandung, sosok bek tangguh sekaligus kapten berkelas dunia, Federico Barba, memberikan pernyataan yang bikin hati bobotoh makin percaya diri. Ex-pemain Empoli FC dan Benevento Calcio itu menegaskan bahwa mentalitas tim tidak berubah sedikit pun. Putaran kedua memang berat, banyak tim berbenah, tapi ambisi Persib tetap sama, 3 poin di setiap laga. Bermain di rumah sendiri adalah energi tambahan. Atmosfer GBLA bukan sekedar stadion, tapi benteng, tempat lawan sering kehilangan nyali. Barba bahkan menyebut persiapan taktis sudah dilakukan secara detail. Ini bukan soal percaya diri kosong, ini soal kesiapan. Persaingan menuju gelar juga makin membara. Rival klasik Persija Jakarta terus menempel ketat di papan atas. Gelandang Persib, Eliano Leydens, belak-belakan menyebut setiap pertandingan kini terasa seperti final. Tidak ada ruang untuk lengah. Menariknya, musim ini rivalitas semakin panas karena banyak pemain kedua tim yang sama-sama berstatus langganan timnas. Namun, Eliano menegaskan fokusnya hanya satu, juara. Tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli seberapa besar tekanannya. Setiap poin adalah harga mati. Di sisi teknis, meski pelatih kepala Boyan Hodak harus absen karena akumulasi kartu, asisten pelatih Igor Tolik memastikan tim dalam kondisi siap tempur. 2 hari persiapan dimaksimalkan untuk membedah pola serangan dan organisasi pertahanan
termasuk skema bola mati. Tolik menilai Madura punya transisi cepat dan 2 penyerang berbahaya, tapi ia menegaskan satu kalimat tegas, tidak ada pilihan selain menang. Targetnya jelas, 3 poin di kandang. Lalu muncul kabar transfer yang bikin heboh. Manajemen Persib dikabarkan terbang ke Korea Selatan untuk menjajaki kontrak pemain yang disebut-sebut sebagai rival Evan Dimas di level Asia. Rumor ini tentu membuat publik bertanya-tanya, apakah Persib sedang menyiapkan kejutan besar untuk menggunci gelar lebih cepat? Dengan komposisi sekarang saja sudah solid, 8 kemenangan beruntun bukan kebetulan. Jika benar ada tambahan amunisi baru, kekuatan Maung Bandung bisa makin menakutkan. Sekarang pertanyaannya untuk kamu semua, apakah keputusan AFC sudah adil? Apakah Persib mampu memperpanjang tren kemenangan menjadi 9 laga? Dan apakah rival di ibu kota mulai benar-benar tertekan melihat konsistensi Maung Bandung? Satu yang pasti, momentum sedang berpihak ke Bandung. Dukungan supporter, mental juara, organisasi permainan yang rapi, serta ambisi yang membara menjadi kombinasi mematikan. Jika semua elemen itu menyatu di GBLA malam ini, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan pertunjukan yang bukan hanya soal 3 poin, tapi juga pernyataan tegas. Persib siap menjadi raja musim ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dukung Maung Bandung, dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan setiap detik perjuangan kebanggaan kita semua. Hatur nuhun bobotoh.